Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke part 2. Di sini saya akan mencoba untuk mengulik atau menjelaskan secara cukup detail terkait masing-masing dokumen yang harus kita upload ke dalam portal atau akun yang kita sudah buat di pendaftaran online untuk ke Oxford. Nah, kita mulai untuk yang pertama ya. Yang pertama kita mulai dengan referees. Referees ini berarti surat rekomendasi yang kita dapatkan dari 3 tokoh ya. Utamanya tokoh akademik. Bisa itu rektor, bisa itu dosen pembimbing, bisa itu profesor yang punya andil yang cukup besar dalam kajian, terutama yang terkait dengan jurusan yang mau kita ambil gitu ya. Nah, jadi atau tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di negara kita. Nah, saya ingin kasih contoh. Di sini saya akan jelaskan salah satu salah satu surat rekomendasi yang saya dapatkan dari Profesor Abdul Mustaqim, yang mana beliau merupakan guru besar atau profesor di kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang merupakan juga dosen saya, kepala jurusan saya dulu ketika saya S1, dan beliau juga mengajar di jurusan saya ketika saya S1. Nah, sedikit informasi, selain Profesor Abdul Mustaqim, saya juga mendapatkan dari 2 tokoh akademik. Yang pertama itu ada Profesor Sahiron Syamsuddin. Beliau adalah ketika itu adalah wakil rektor 2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, saya mengambil beliau sebagai salah satu pemberi rekomendasi karena beliau pernah mengajar saya di kelas, dan juga kajian beliau itu banyak yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan dari dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Ibu Lin Iva Nafatufina, dan beliau sekarang sedang menempuh S3 di Chicago University. Jadi, dan yang ketiga ini adalah Profesor Abdul Mustaqim, yang saya akan jelaskan sedikit nanti sebagai referensi buat teman-teman. Nah, jadi dari pengambilan pengajuan surat rekomendasi itu, saya memang concern di bagian akademik. Oke, akademik. Kemudian yang kedua, kaitannya sangat erat dengan bidang studi saya. Dan yang ketiga, orang-orang atau dosen-dosen atau tokoh-tokoh yang saya mintai untuk memberikan rekomendasi, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang kenal dengan saya. Artinya beliau adalah guru saya dan dan cukup intens berinteraksi dengan saya, khususnya dalam ranah akademik. Nah, bagi teman-teman yang juga mau bikin surat rekomendasi, usahakan beliau-beliau yang akan dimintai itu adalah beliau-beliau yang kenal dengan kita, kenal cukup baik dengan kita, seperti itu. Oke, untuk recommendation letter tentunya menggunakan bahasa Inggris, dan teman-teman bisa langsung pertama kontak dosennya, kontak tokohnya, dan jelaskan bahwa kita ingin mendaftar ke kampus Oxford, sampaikan tujuan kita, dan kita diminta oleh kampus untuk menyediakan surat rekomendasi seperti itu. Nah, nanti mungkin profesornya nanti akan memberikan catatan ya, poin-poin, atau kalau seandainya misalnya si profesornya minta poin-poin apa yang ingin dicantumkan, teman-teman silakan kasih tahu ke mereka seperti itu ya. Nah, di sini yang saya tulis yang ditulis oleh Profesor Abdul Mustaqim adalah untuk yang pertama, beliau memperkenalkan saya sebagai studentnya. Beliau memperkenalkan saya sebagai murid beliau ketika S1. Kemudian ketika saya S1, kemudian beliau sedikit menceritakan kemampuan akademik saya ketika beliau mengampu mata kuliah saya. Jadi beliau mencoba untuk memposisikan saya di antara teman-teman yang lain di kelas, bagaimana saya menulis, bagaimana saya presentasi, dan di situ beliau mencoba untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kapabilitas yang cukup kuat untuk bisa melanjutkan S2 di kampus Oxford University, seperti itu.
Kemudian di paragraf selanjutnya, beliau juga berbicara atau bercerita tentang interaksi intens beliau dengan saya. Kebetulan Profesor Abdul Mustaqim adalah di samping kepala jurusan di Ilmu Al-Quran dan Tafsir tempat saya belajar di kampus, beliau juga di waktu yang sama merupakan kiai saya, pimpinan pondok pesantren. Jadi teman-teman, saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu juga dalam satu waktu nyantri. Nah, saya tinggal di pondok pesantren, di asrama, dan pondok pesantren ini adalah milik dari Profesor Abdul Mustaqim, dan beliau merupakan kiai saya. Jadi beliau menceritakan bagaimana ketika saya di asrama, di pondok, itu bagaimana kemampuan bahasa Inggris saya, kemampuan bahasa Arab saya dalam membaca kitab, dalam menelaah kitab-kitab yang beliau ajarkan, dan lain sebagainya. Termasuk juga sedikit berbicara tentang keseharian gitu. Bagaimana saya sering diskusi dengan beliau, tidak hanya berkaitan dengan akademik, tapi juga berkaitan hal-hal yang pribadi seperti itu. Jadi intinya beliau menceritakan betapa beliau itu sangat kenal dengan saya, sangat tahu watak saya, sangat tahu bagaimana kepribadian saya ketika saya di pondok pesantren. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana saya berjuang dalam menulis gitu ya. Saya sering konsultasi ke beliau, saya sering bertanya ke beliau, misalnya saya mau submit tulisan, saya mau ikut conference, saya pasti konsul dengan beliau seperti itu. Nah, beliau menceritakan hal itu gitu. Sehingga dari tulisan ini, dari rekomendasi ini, beliau ingin meyakinkan bahwa saya itu bisa, saya itu punya pengalaman, saya itu punya antusias yang kuat untuk menulis, terutama dalam kajian akademik yang berkaitan dengan bidang studi saya. Nah, di akhir beliau memberikan sedikit testimoni bahwa menguatkan lagi bahwa beliau sangat merekomendasikan saya untuk belajar di the Department of Islamic Studies and History of the University of Oxford, seperti itu. Dan beliau menutup dengan nama beliau. Jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Poin-poinnya mungkin teman-teman bisa tangkap, walaupun saya menjelaskannya dengan contoh-contoh seperti itu. Tapi intinya, meskipun teman-teman tidak memiliki pengalaman yang persis seperti saya, setidaknya poin-poin yang saya berikan tadi itu cukup memberikan gambaran bahwa sebuah surat rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang benar-benar menunjukkan kedekatan, baik secara emosional maupun secara akademik, antara si pemberi rekomendasi dengan yang diberikan rekomendasi gitu. Jadi cobalah cari dosen akademik profesional yang memang sangat dekat dengan teman-teman dan kenal dengan teman-teman. Kalaupun tidak ada, misalnya dapat seperti tokoh nasional, misalnya Prof. Mahfud MD gitu ya, tapi kita cuma sekali aja ketemu dengan beliau, itu nggak masalah, asalkan teman-teman bisa menghubungi beliau, ya, menghubungi Prof. Mahfud MD seperti itu, dan beliau mau untuk memberikan rekomendasi yang banyak gitu. Terserah bagaimana bentuk komunikasinya dengan beliau, yang penting teman-teman kasih informasi tentang diri teman-teman dan beliau mau memberikan rekomendasi, ya silakan. Tapi kalau saya sarankan adalah tokoh-tokoh yang memang memiliki kedekatan emosional dan kedekatan akademik dengan kita, seperti itu. Oke, cukup jelas ya untuk yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu CV, ya, curriculum vitae. Untuk CV ke kampus ini, utamanya the University of Oxford, sebenarnya kita tidak perlu, kita tidak membutuhkan sebuah CV yang kayak apa istilahnya kayak banyak gambarnya, kemudian menarik untuk dilihat. Kita nggak butuh itu. Karena CV yang saya sajikan, ini juga saya berkaca kepada salah satu senior waktu itu ketika saya mendaftar, yang juga kuliah di University of Oxford. CV yang kita bikin itu ya cukup berbentuk kata-kata saja gitu. Dan total halaman yang saya bikin di sini adalah 2,5 halaman. Nah, saya akan jelaskan poin-poin apa yang saya cantumkan dalam CV. Apakah ada foto?
tidak ada. Saya tidak mencantumkan foto apa-apa karena foto itu nanti ya apa istilahnya akan kita setorkan juga ketika kita sudah diterima di Oxford. Oke, di CV ini pertama saya bikin nama saya Hamdi Putra Ahmad, kemudian saya tuliskan address saya di Indonesia, kemudian saya tuliskan nomor telepon di Indonesia dan alamat email. Itu saya cantumkan di paling atas ya, title. Kemudian saya masuk ke bagian pertama, itu education. Saya jelaskan education saya, tapi saya hanya menjelaskan education saya di S1. SMA, SMP, SD saya tidak jelaskan sama sekali karena itu tidak terlalu signifikan untuk dijelaskan. Oke, di bagian education saya bikin State Islamic University of Sunan Kalijaga Indonesia. Kemudian di sampingnya saya tulis tahun saya, periode saya kuliah 2015 sampai 2019. Dan saya menuliskan beberapa poin di bawahnya. Majoring in Quranic Science and Tafsir, Faculty of Usuluddin and Islamic Thoughts. Saya jelaskan jurusan saya. Kemudian saya jelaskan, kemudian di poin kedua saya tuliskan GPA saya atau IPK saya. Kemudian saya tuliskan di bawah lagi apa prestasi yang pernah saya raih sebagai student di Department of Quran Science and Tafsir ini. Misalnya saya pernah menjadi mahasiswa teladan, kemudian mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama, kemudian menjadi salah satu saya menjadi wisudawan tercepat dan terbaik di fakultas saya. Itu saya jelaskan di bagian education, dan terakhir saya tuliskan judul skripsi saya beserta dengan nilainya. Kemudian poin kedua adalah bagian kedua, professional experiences. Ini adalah pengalaman-pengalaman akademik saya atau professional works. Misalnya saya pernah menjadi translator, kemudian editor dalam salah satu website menulis, dan saya juga pernah menjadi guru di salah satu pondok pesantren, dan yang saya ajarkan adalah berkaitan dengan Quran. Kemudian di poin selanjutnya saya tuliskan organizational experiences, pengalaman-pengalaman berorganisasi saya, dan ini saya ambil hanya poin-poin yang saya nilai levelnya level nasional atau cukup worth it lah untuk disebutkan. Jangan semua misalnya panitia pembersihan ini, itu nggak perlu. Misalnya kalian general chairman of assistant secretary of gitu ya, saya sebutkan di sini beberapa, ada sekitar 6 buah organizational experiences yang saya nilai itu levelnya adalah level nasional dan cukup worth it untuk disebutkan. Teman-teman sendiri yang menilai apakah itu worth it atau tidak. Jangan semuanya disebutkan. Kemudian ada poin selanjutnya saya bikin adalah selected achievements. Pencapaian-pencapaian yang pernah saya dapatkan. Dan di sini saya bagi dua. Yang pertama international competition, dan yang kedua adalah national competition. International competition ini ya mungkin teman-teman pernah mengikuti perlombaan internasional, nah itu disebutkan. Ya meskipun nggak juara, tapi nggak apa-apa disebutin aja. Kayak saya pernah menjadi semi-finalis of MRSM, Asian Schools Debate Competition in Malaysia. Waktu saya sanawiyah, saya pernah ikut lomba debat internasional tingkat ASEAN. Walaupun kami tidak juara, saya sebutkan aja saya sebagai semi-finalis gitu. Kemudian national competitions, misalnya saya pernah menjadi juara 1 LKTI nasional, kemudian juara 2 nulis jurnal artikel competition dan lain sebagainya. Itu teman-teman silakan dibuat ya. Kemudian poin selanjutnya saya tuliskan adalah selected invitations. Nah, undangan-undangan. Misalnya ini juga saya bagi dua. Yang pertama international invitations, dan yang kedua adalah national events. Kalau untuk international invitations, saya ini masukkan, saya pernah 5 kali terlibat menjadi speaker, ya, speaker, dan juga salah satunya adalah delegate atau delegasi dari kampus untuk short course di Brunei Darussalam. Kemudian yang 4 lagi itu saya menjadi speaker di konferensi internasional. Kemudian di national events, saya juga cantumkan saya pernah menjadi juri dalam kejuaraan esai nasional di Universitas Pendidikan Indonesia, dan beberapa
event yang lain gitu ya, professional mentor gitu dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sendiri yang akan memasukkan sesuai dengan achievement yang pernah didapatkan. Nah, poin yang terakhir saya masukkan adalah publications. Terserah mau masukkan publicationnya dalam bentuk buku atau jurnal. Tapi sejauh ini saya baru menuliskan jurnal. Di situ ada 6 jurnal yang saya masukkan. Saya pernah menulis 6 jurnal di 6 jurnal yang berbeda. Saya cantumkan di situ nama saya, kemudian tahun terbit jurnalnya, kemudian judul tulisan saya di dalam jurnal tersebut, nama jurnalnya, dan edisi keberapa serta halaman berapa tulisan saya dicantumkan dalam jurnal tersebut. Silakan teman-teman, misalnya sudah menulis 3 jurnal, 2 buku misalnya, cantumkan semuanya di situ. Oke, baik. Untuk CV hanya itu yang saya cantumkan, dan alhamdulillah CV saya diterima. Jadi teman-teman jangan bayangkan CV-nya itu kayak CV melamar pekerjaan ya, kayaknya berbeda gitu. Tapi kalau mau coba silahkan coba. Kalau saya nggak coba itu, saya cuma coba yang berbentuk tulisan ini.